Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisonggo Langit. Bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Terima kasih yang sudah mensupport channel Kisonggo Langit selama ini. Terus support agar kedepannya channel Kisonggo Langit semakin berkembang, bisa memberikan informasi, pengetahuan, serta ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa teman-teman berlangganan channel Kisonggo Langit agar bisa mendapatkan konten eksklusif dan juga manfaat lainnya. Yang mau dibacakan tarot boleh kunjungi toko online Shopee Kisonggo Langit ya. Bisa baca tarot secara personal. Kali ini Kisonggo Langit akan membahas tentang garis kehidupan teman-teman yang bersio tikus ya. Di tahun kuda api ya, di tahun 2026 yang akan datang, apa saja yang akan menjadi karma baik yang diterima sio tikus dan juga pesan leluhur apa yang akan disampaikan, kita akan bahas sama-sama. Ya teman-teman yang bersio tikus ya, di tahun 2026, di tahun kuda api, ini Kisonggo Langit lihat dan Kisonggo Langit rasakan ya. Teman-teman ini banyak ketidakseimbangan emosi. Ya jadi mungkin ada kepahitan dalam hidup yang terjadi. Jadi kesedihannya terlalu berlarut ataupun amarahnya nggak stabil gitu ya. Jadi teman-teman yang bersio tikus ini di tahun 2026 ini harus bisa mengontrol emosinya dan juga harus bisa menyelesaikan masalah dengan kepala yang dingin gitu ya, harus bisa berpikir jernih dan juga harus bisa di tahun 2026 ini teman-teman sio tikus harus bisa mengatasi rasa cemas. Ya nggak boleh terlalu cemas yang berlebih ya, overthinking, juga keraguan-raguan ataupun ketakutan yang bahkan hal tersebut belum terjadi. Nah, dalam kesehatan teman-teman yang bersio tikus di tahun 2026 ini ada masalah emosi yang tidak tersalurkan dengan benar. Jadi ketika emosi ini tidak bisa dikontrol, otomatis jatuh juga kesehatan kita nggak terkena gitu ya, berdampak dalam kesehatan karena emosinya tidak stabil. Jadi di tahun 2026 ini teman-teman yang bersio tikus harus bisa memperhatikan pada kesehatannya. Ya, terus juga di 2026 ini adalah masa pemulihan dari luka di masa lalu. Ya, teman-teman diarahkan untuk berpikir, menjernihkan pikiran, menjernihkan perasaan, dan harus bisa mengolah stres dengan benar. Ya, harus bisa menjernihkan pikiran, perasaan, dan juga harus bisa mengolah stres ya. Kendalikan pola hidup yang sehat. Teman-teman sio tikus harus bisa mengoptimalkan istirahat gitu ya. Jadi nggak terlalu bekerja berlebih. Jadi harus ada istirahat yang cukup, makan makanan yang sehat, dan juga membatasi pekerjaan berat ya. Membatasi pekerjaan yang terlalu berlebihan agar tubuh dan pikiran teman-teman ini tidak terlalu terbebani. Ya, terus juga di tahun 2026 ini memang harus bertindak dengan lebih hati-hati. Dan juga teman-teman yang bersio tikus ini tidak boleh melawan takdir ya. Nggak boleh melawan perubahan dalam hidup. Dan selalu merasa ingin berada pada zona nyaman ya. Teman-teman sio tikus ini harus bisa keluar dari zona nyaman yang selama ini mungkin udah gue pengennya kayak gini aja lah selama-lamanya. Nah, nggak boleh seperti itu, harus berani keluar dari zona nyaman. Dan juga harus tetap menjadi pribadi yang optimis ya, menggunakan kecerdasannya gitu ya untuk melewati momen-momen sulit. Ya bahwasanya momen sulit itu nggak selalu hidup itu sulit ya. Harus ada optimisme bahwa momen sulit akan berakhir dan kesempatan baru akan datang, dan sadar bahwasanya hidup itu kan roda yang berputar. Tidak selamanya yang di atas itu selalu di atas. Kalau kita ngelihat orang lain, kok orang lain kaya ya, orang lain kok enak ya, seneng ya hidupnya ya. Hidup itu kan seperti roda yang berputar. Yang saat ini di atas tidak selalu di atas, akan ada masanya yang di atas itu di bawah. Dan saat ini kita posisinya di bawah, nggak akan selamanya juga kita berada di bawah. Pasti akan ada masanya kita di atas karena roda kehidupan itu berputar. Ya. Terus juga
ya masa sulit itu tidak akan selamanya. Jadi teman-teman juga disarankan ya di tahun 2026 ini melihat ke dalam diri untuk menemukan jawaban dari kehidupan, menemukan jawaban dari permasalahan ya, menemukan akar masalah, ya merenung, berpikir, kilas balik dan juga introspeksi diri. Ya kamu tidak boleh melawan arus, tetapi harus mengenali pola yang ada. Ya teman-teman yang bersiotikus ya harus bisa memanfaatkan juga kecerdasan yang dimiliki ya, terus juga ya memang kan siotikus ini memiliki ambisi yang kuat, tekad yang kuat, harus dipertahankan seperti itu. Ya yang terasa di tahun 2025, tahun-tahun sebelumnya ini terasa ini ambisi dan tekadnya ini berkurang ya, jadi karakternya ini nggak menonjol, jadi bukan versi terbaik teman-teman siotikus di tahun 2025, di tahun-tahun sebelumnya. Nah harus bisa mengembalikan rasa semangat itu teman-teman yang bersiotikus ya, jadi jangan merasa oh saya kurang beruntung ya, ya harus bisa menjadi pribadi yang optimis gitu ya. Terus juga akan ada akhir dari serangkaian kesialan ataupun nasib buruk. Nggak selamanya nasib buruk itu kepada kita. Akan ada nasib baik, akan ada roda kehidupan yang akan berputar. Jadi teman-teman harus bisa mengendalikan diri, mengendalikan perasaan ya. Jangan sampai nanti ketika rasa pesimis itu terlalu kuat ya, sehingga teman-teman itu stres dan juga kesulitan dalam melangkah di tahun 2026. Jadi harus bisa mengendalikan rasa dalam diri, terus juga mengendalikan pikiran untuk selalu menatap masa depan itu dengan perspektif yang lebih optimis ya. Terus juga teman-teman itu ya harus bisa menemukan jawaban dari kehidupan itu ke dalam diri. Terus juga dalam keuangan ya, teman-teman yang bersiotikus harus bisa mengendalikan pengeluaran yang berlebihan ya. Di skala prioritaskan segala sesuatunya. Hal-hal yang tidak harus dibeli ya jangan sampai dibeli, takutnya itu tidak fungsi ya. Mungkin di tahun 2025 teman-teman yang bersiotikus ini membeli hal yang bahkan tidak pernah digunakan sebelumnya sama sekali gitu ya. Jadi nggak worth it gitu ya, dibeli tapi tidak digunakan, digeletakin aja. Nah di tahun 2026 ini harus bisa menskala prioritaskan segala sesuatunya ya. Hal-hal yang wajib dibeli, yang wajib dibayarkan ya itu memang harus gitu ya, di list. Hal-hal yang masih bisa ditahan itu harus ditahan dulu. Kalau misalkan opsi tidak harus dibeli, opsi tidak harus dijalani, misalkan saya pengen berpergian ke sini, kalau masih bisa ditahan dan itu tidak fungsinya maksimal, lebih baik tidak usah dibeli, tidak usah dijalankan ya. Hal-hal yang tidak harus dibeli ya jangan dibeli. Jangan sampai nanti ada pengeluaran berlebihan ya. Terus juga di tahun 2026 ketika ada income yang lebih, itu teman-teman siotikus itu harus bisa fokus dalam menabung ya, untuk ya jaga-jaga tentang resiko finansial yang akan datang gitu ya, hal-hal yang tidak terduga ke depannya ya. Dalam kesehatan tadi ya, mungkin ada masalah kesehatan yang muncul ya karena itu ya, karena pikiran ya, jadi karena pikirannya kecemasan, ketakutan, keraguan-raguan gitu ya. Terus juga ya ini harus bisa mengelola stres itu ya, sehingga nanti tidak menyebabkan tubuh itu menjadi sakit. Terus juga ya teman-teman ya, itu yang nggak boleh melawan takdir, ikuti arus kehidupan ya. Terus juga mengenali pola yang ada dan mengambil tindakan, nggak boleh menunda tindakan ya. Terus juga mengarahkan roda kehidupan ke arah yang lebih baik, karena masa sulit itu tidak akan selamanya ya, teman-teman harus percaya seperti itu ya. Juga teman-teman di sini ya perlu mengambil kembali ya atas kendali hidup kamu, yang mungkin kamu selama ini melepas kendali hidup kamu, dipasrahkan kepada orang lain. Jadi kamu nasib kamu itu kamu gantungkan terhadap orang lain. Nah, di tahun 2026 kamu harus mengambil kembali kendali atas hidup kamu dan bertindak lebih percaya diri di tahun 2026. Dan di tahun 2026 teman-teman yang bersiotikus ya harus membuat keputusan berdasarkan logika ya, bukan dengan emosi sesaat ya. Terus juga
akan ada kesuksesan ya melalui kerja keras tadi ya. Ketika teman-teman mengikuti takdir yang ada, keluar dari zona nyaman, akan ada kesuksesan yang akan diraih. Ya, terus juga dalam percintaan ya, pentingnya untuk pengendalian diri, tidak memaksakan kehendak, dan juga membangun hubungan yang stabil. Ya, untuk teman-teman yang masih single ya, yang bersiotikus, ini mungkin akan menemukan kekuatan dalam diri. Ya, rasa percaya dirinya akan semakin timbul. Terus juga dalam karir ya, teman-teman harus, insya Allah ya, ketika teman-teman bisa kiat-kiat tadi dijalankan ya, terus juga akan ada kesuksesan yang diraih akibat teman-teman tuh memaksimalkan potensi diri, kepemimpinan yang kuat, perencanaan yang disiplin, dan juga teman-teman menjadi figur yang dengan otoritas yang penuh. Teman-teman tidak menyerahkan kendali hidup teman-teman terhadap orang lain gitu ya. Ya tadi dalam kesehatan yang memang harus dikendalikan emosi, ya, tidak berpikiran yang memang terlalu berlebihan, ya. Walaupun di tahun 2025 memang terasa sangat sulit, ya, kamu mungkin merasa tidak seimbang, stagnan, seperti hidup tuh tidak ada kemajuan, ya. Terus juga ya teman-teman di sini harus bisa lebih sabar dalam menjalani hidup ya. Terus juga nggak boleh frustasi, harus tetap menjadi pribadi yang optimis ya. Ya walaupun di tahun 2025 berat ya, kayaknya tuh segala usaha itu tidak membuahkan hasil ya, teman-teman juga jenuh ya, segala sesuatunya tuh terasa mandek gitu ya, tidak ada kemajuan ya. Ya teman-teman harus bisa ini ya, memulai kembali semangat dalam diri. Strateginya dirubah. Ketika strategi yang sebelumnya tidak berjalan ya gunakan plan B, plan C ya. Ya itu ya, terus juga mungkin ada manajemen yang buruk ya, teman-teman kurang fokus, terlalu banyak strategi tapi nggak membuahkan hasil. Terus juga pikiran negatif itu harus dibuang. Ya terlalu banyak fokus ya pada kemunduran daripada peluang ya. Jadi mikirnya tuh hal-hal yang buruk terus dibanding dengan peluang-peluang yang ada. Jadi harus bisa ke depannya di tahun 2026 memanfaatkan peluang yang ada, dan ketika kegagalan terjadi ataupun kesalahan ataupun kurangnya income yang keuntungan, itu jangan fokus terhadap keburukan tapi fokus terhadap peluang yang ada. Terus juga ya, di tahun 2026 ya, teman-teman ada saatnya mungkin untuk diam sejenak ya, merenung sejenak, berhenti sejenak ya, mungkin karena selama ini terlalu capek, terlalu jenuh gitu ya. Ada saatnya seperti seorang pelukis saja ya, sebelum melakukan goresan selanjutnya dia melihat dulu hasil karyanya, dia menilai hasil karyanya, evaluasi hasil karyanya ya sebelum melanjutkan goresan selanjutnya. Jadi teman-teman di tahun 2026 ada saatnya untuk berhenti sejenak, menganalisis apa yang terjadi selama ini, apa yang tidak berfungsi secara maksimal ya, mengalihkan energi ke hal-hal yang lebih benar daripada hanya sekedar emosi, marah berlebih ataupun sedih berlebih ya. Pentingnya untuk ya pertumbuhan dan juga kepuasan yang sejati ya. Jadi jangan berharap terhadap orang, tapi yang penting fokus ke dalam diri ya. Terus juga ya tadi ya, mungkin selama ini merasa kerja keras tuh sia-sia, kurang fokus, terus juga obsesi yang berlebihan. Jadi pengennya hal yang dilakukan untungnya sekian, padahal kan hidup itu tidak selalu seperti apa yang kita pikirkan ya. Teman-teman tuh kadang mengabaikan tujuan yang utama. Terus juga ya kelelahan ya, karena seperti itu ya, hal yang terjadi di 2025 ini banyak sekali hal yang tidak baik yang terjadi. Jadi banyak yang harus diperbaiki, banyak yang harus dibenahi ya. Ya tadi ya, mungkin selama ini kerja keras tapi kok rasanya sia-sia. Ya mungkin teman-teman juga kurang fokus, terlalu sibuk pada hal kecil sehingga melewatkan gambaran besar. Ya ataupun
melakukan pekerjaan hanya sekedar ada aja, yang penting gue kerja aja, yang penting gue udah ini aja, tapi nggak ada makna di balik seperti itu ya. Jadi ketika pekerjaan kita niatkan ibadah, jadi tidak hanya capeknya nggak kerasa gitu ya, pahalanya dapat, capeknya nggak kerasa kalau kita niatkan ibadah. Ataupun dijadikan hobi nih, ketika kita menjalani hobi kan walaupun capek seneng gitu ya, bahkan nggak terasa capeknya kalau kita menjalankan hobi. Jadi jadikan pekerjaan kita tuh sebagai hobi, jadi kita nggak terasa capek. Niatkan ibadah, jadi nggak terasa capek, dapat pahalanya gitu ya, dapat funnya juga ya. Terus juga diutamakan istirahat yang cukup, jangan terlalu fokus pada pekerjaan dan fokus pada hasil yang buruk yang terjadi di tahun sebelumnya ya. Perlunya teman-teman untuk mundur sejenak, recharge energi, mengistirahatkan tubuh dan pikiran ya. Ya teman-teman ya, harus bisa, banyak hal yang harus diperbaiki ya. Juga manajemen keuangan yang buruk tadi ya, teman-teman harus bisa memprioritaskan segala sesuatunya, nggak boleh terlalu boros. Hal-hal yang memang tidak harus dibeli jangan dibeli. Harus lebih teliti lagi ke depannya dalam menskala prioritaskan segala sesuatu hal yang bersifat keuangan. Hal-hal yang wajib dibeli, hal-hal yang tidak harus dibeli, dan hal-hal yang masih bisa ditahan gitu ya. Terus juga mungkin ada kesempatan yang terlewatkan karena mungkin teman-teman kurang persiapan ataupun ketidakmampuan melihat peluang yang ada. Jadi di tahun 2026 memang harus bisa persiapannya lebih matang, melihat setiap peluang yang ada, tidak berfokus pada hasil yang buruk gitu ya. Terus juga ya tadi ya, mundur dan evaluasi, tinjau ulang dan motivasi diri kamu ya, agar fokus kamu menjadi lebih benar ya. Jangan fokus terhadap kegagalan, tapi fokus pada peluang yang ada di tahun 2026 ya. Beri waktu untuk teman-teman siotikus untuk istirahat, mengisi ulang energi ya, dan juga mungkin menerima saran dari orang lain, meminta pendapat dari orang lain agar mendapatkan perspektif yang baru. Terus juga fokus pada inti ya, fokus pada inti permasalahan, inti persoalan ya. Jangan terlalu terjebak pada detail kecil sehingga melupakan tujuan akhir ya. Terus juga mungkin di tahun 2026 ya, mempertimbangkan untuk meningkatkan keahlian ya. Mungkin kamu perlu belajar lebih banyak atau hal baru ya. Dan juga gak boleh menolak bantuan yang masuk ke depannya. Mungkin kamu menolak tawaran ataupun bantuan yang datang sehingga peluang itu tertutup. Nah di tahun 2026 ini setiap peluang yang datang, bantuan yang datang, terima, diolah ya. Ya tinggal kalau misalkan kita punya koneksi seperti itu, orang yang memberi jalan ya tinggal dijaga silaturahmi, dijaga hubungan baiknya saja. Jadi kamu juga harus berpikir bahwasanya hidup itu tidak selamanya di bawah, karena roda kehidupan itu berputar. Kamu harus menjadi pribadi yang optimis lagi ke depannya. Ya teman-teman yang bersiotikus, boleh sharing cerita di kolom komentar tentang perjalanan kehidupan, perjalanan asmara ataupun perjalanan spiritualnya yang mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Kisonggo Langit pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.